Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, terutama para petani tanaman hias maupun penghobi tanaman hias, pencinta tanaman hias. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait tentang pemupukan tanaman hias yang kami ambil dari sebuah buku dengan judul yang sama, yaitu Pemupukan Tanaman Hias, yang disusun oleh Insinyur Heni Wijayanti MSI yang diterbitkan tahun 2009 ya, oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta. Dan alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita sudah membahas terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi terkait tentang pemupukan tanaman hias ya. Kemarin ada 4 faktor yang mempengaruhi efisiensi di dalam pemupukan tanaman hias. Silakan sahabat kebun berkah, apabila sahabat kebun berkah belum menyaksikan terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dari pemupukan, silakan bisa mengeklik channel YouTube Junediono Kebun Berkah, sehingga nantinya sahabat kebun berkah bisa memperhatikan, bisa memupuk lebih efisien lagi ya, karena memang pemupukan itu sendiri tentunya didasari atas sumber-sumber atau faktor-faktor yang menjadikan sahabat kebun berkah melakukan pemupukan tanaman hias ya. Jadi tidak sembarangan ya, tidak sembarangan di dalam melakukan pemupukan tanaman hias. Baik sahabat kebun berkah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait pemupukan tanaman hias, dan sekarang akan mencoba mengenalkan ragam pilihan pupuk yang digunakan untuk pemupukan tanaman hias ya. Sahabat kebun berkah, di dalam modul ini atau di dalam pembahasan buku ini terdapat 3 kategori pupuk yang bisa sahabat kebun berkah gunakan untuk pemupukan tanaman hias ya. Yang pertama adalah pupuk kimia ya. Yang kedua adalah pupuk organik. Yang ketiga adalah zat perangsang tumbuh dan suplemen lain yang mendukung pertumbuhan dari tanaman hias. Jadi ada 3 ya. Yang pertama adalah pupuk kimia, yang kedua adalah pupuk organik, dan yang ketiga adalah zat perangsang tumbuh ataupun suplemen pendukung pertumbuhan tanaman hias. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita coba membahas satu persatu terkait tentang aneka ragam jenis pupuk ya, yang tadi sudah disebutkan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis pupuk yang dapat dipergunakan untuk tanaman hias seperti apa yang sudah kami sebutkan tadi, ternyata pilihannya banyak ya. Bisa jadi dari satu jenis ragam saja akan muncul jenis-jenis pupuk ya. Jadi bisa jadi ya sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kita tadi sudah membagi ada 3 jenis ya. Di dalam membagi jenis pupuk atau golongan pupuk,
yang biasa digunakan untuk pemupukan tanaman hias. Mari kita coba lihat ya. Yang pertama, pupuk kimia. Ya. Pupuk kimia ini juga disebut sebagai pupuk kimia, pupuk anorganik ya. Karena memang kenapa disebut sebagai pupuk kimia, karena memang mengandung bahan zat-zat kimia yang dihasilkan dari bahan-bahan yang anorganik. Dan pupuk ini juga disebut sebagai pupuk pabrikan ya, karena memang secara umumnya diproduksi oleh pabrik-pabrik besar ya, industri-industri besar yang menghasilkan pupuk-pupuk jenis kimia atau jenis anorganik ya. Walaupun memang sekarang pupuk-pupuk organik juga bisa dihasilkan dari pabrik-pabrik ya, namun pada pembagian tersebut lebih cenderung karena memang dulunya pupuk-pupuk kimia ini diproduksi oleh pabrik-pabrik ya. Sehingga itu sudah menjadi hal yang umum. Jika kita sebut sebagai pupuk pabrik, maka itu adalah pupuk kimia atau pupuk buatan. Pupuk kimia kandungan haranya tinggi dan memang terukur ya. Jadi pupuk-pupuk kimia ya memang memiliki kandungan hara yang tinggi dan terukur. Contoh dari pupuk kimia atau pupuk buatan atau pupuk pabrikan yang pertama adalah pupuk tunggal ya. Pupuk tunggal misalkan adalah urea, SP36 dan KCN. Pupuk ini merupakan pupuk padat yang berbentuk butiran ya ataupun granula dan mempunyai sifat mudah larut. Dalam penggunaannya, sahabat kebun berkah bisa mengatur komposisi pemupukannya. Harga yang relatif lebih murah membuat pupuk ini dipilih oleh sahabat kebun berkah yang melakukan pembesaran bibit, khususnya di lahan dan digunakan pada tanaman hias yang harga jualnya rendah. Namun ada kekurangan dari pupuk tunggal ini adalah kurang praktis di dalam penyimpanannya ya, karena memang mudah larut ya, mudah mencair ini sahabat kebun berkah, sehingga kalau disimpan di tempat yang panas akan mencair, sehingga akan susah memang di dalam proses penyimpanannya. Jenis yang kedua yang tergolong di dalam pupuk kimia adalah pupuk kimia majemuk ya. Salah satunya adalah NPK. Pupuk NPK berbentuk butiran padat. Kadang ada yang diselimuti dengan bahan yang membuat pupuk ini dapat terlarut atau tersedia secara lambat bagi tanaman. Dan sahabat kebun berkah bisa menjumpai di pasaran dalam berbagai komposisi ya. Ada yang 16, 16, 16 perbandingannya ya antara N, P, dan K. Ada 18, 16, 16, ada 16, 18, 18, ada juga yang 12, 12, 12 juga ada. Hingga apabila sahabat kebun berkah dalam memupuk tanaman hias, tentunya bisa dikondisikan jumlah unsur mana yang diprioritaskan, maka tentunya perbandingannya lebih besar. Misalkan apabila sahabat kebun berkah untuk tanaman hias yang dalam pertumbuhan bisa menggunakan unsur N yang lebih tinggi, dan sebaliknya kalau ingin bunganya bagus ya, batangnya sudah kuat, bisa menggunakan komposisi P dan K yang lebih tinggi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kelebihan dari pupuk jenis ini adalah praktis dalam pemberiannya maupun dalam penyimpanannya. Namun kelemahannya adalah harganya yang lebih tinggi ya, atau lebih mahal dibanding dengan pupuk tunggal tadi. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis yang
ketiga dari pupuk kimia adalah jenis pupuk kimia majemuk lengkap. Ya. Pupuk kimia majemuk lengkap adalah pupuk majemuk yang ditambahkan dengan beberapa unsur hara, baik hara makro misalkan Ca, Mg, dan S, ataupun hara mikro seperti Mn, Po, Cu, Zn, Fe, Mo, dan Cl dalam jumlah yang sedikit. Bentuk dari pupuk ini adalah padat ataupun bisa juga dalam bentuk serbuk ya, atau butiran maupun cair, sahabat penyuka. Di kalangan petani sering disebut sebagai pupuk cair atau pupuk daun ya, karena cara pemberiannya harus dilarutkan terlebih dahulu dan disemprotkan pada tanaman, khususnya daun maupun batang tanaman. Ya, itulah sahabat kebun berkah, jenis pupuk kimia yang ketiga, pupuk kimia majemuk lengkap. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis pupuk yang kedua adalah pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari bahan-bahan organik ataupun makhluk hidup ya, bisa jadi bagian dari makhluk hidup sendiri, misalkan batang dari sebuah tanaman, daun dari tanaman, maupun akarnya, ataupun bisa jadi dari hasil kotorannya, seperti adalah kotoran kambing ya, sapi, maupun hewan-hewan yang lain. Untuk pupuk organik ini antara lain yang pertama adalah pupuk kandang ya. Pupuk kandang merupakan limbah ataupun kotoran dari ternak ya, yang bercampur dengan sisa-sisa pakan ataupun yang lainnya. Tentunya di dalam menggunakan pupuk kandang ini benar-benar yang sudah steril, yang sudah matang. Untuk itu, karena berasal dari kotoran ternak maupun sisa pakan maupun alas kandang ya, maka tentunya masing-masing mempunyai sifat dan kadar hara yang berbeda. Dan bagi para petani, tanaman hias yang tentunya merupakan tanaman berumur pendek lebih menyukai pupuk kandang yang berasal dari ternak ayam. Sedangkan petani yang memiliki tanaman yang berumur panjang lebih menyukai menggunakan kotoran ternak kambing. Ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, jenis kedua dari pupuk organik ini adalah kompos. Kompos merupakan hasil dekomposisi atau pemeraman sampah ataupun limbah organik. Dan tentunya dari hasil dekomposisi tadi, kompos merupakan dekomposisi dari berbagai macam materi ya, sehingga unsur haranya pun akan bervariasi tergantung pada bahan dasarnya. Proses pengomposan dapat dipercepat dengan menambah larutan mikroba pengurai ya. Misalkan ada campuran-campuran E4 ataupun yang lain. Dan kompos yang baik akan terlihat remah dan tidak berbau busuk. Petani tanaman hias menggunakan kompos sebagai media tanam dengan dicampur topsoil ataupun sekan bakar ataupun kokopit ataupun yang lain ya, agar bisa menjaga unsur hara maupun aerasi dari media tanam tadi. Ya, jadi kadangkala sahabat kebun berkah, para petani tanaman hias yang ada di saung kebun berkah juga melakukan hal yang sama ya, untuk menjadikan media tanam dari tanaman hias. Kami sering mencampur
antara kompos dengan topsoil maupun sekam bakar ya. Jenis yang ketiga dari pupuk organik adalah pupuk cair organik. Ini halnya sama ya dengan yang kimia tadi. Ini juga terbuat dari berbagai ramuan dari bahan-bahan limbah hasil pertanian ya. Limbah-limbah tersebut difermentasikan sehingga menghasilkan cairan. Tentunya cairan yang aman dan dapat meningkatkan kesuburan tanaman. Ya. Jenis yang keempat adalah pupuk hayati. Larutan ataupun padatan yang mengandung mikroba pada akhir ini meramaikan dunia pertanian. Ya. Kita sering mendapatkan iklan ataupun pemberitahuan dari kawan-kawan kita sesama petani ya, yang memberitahukan pupuk-pupuk hayati ini ya. Ini juga merupakan pupuk yang aktif jika ada bahan organik ataupun mikroba secara alami yang terdapat di alam. Jadi inilah jenis-jenis pupuk organik ya, ada 4. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terus yang ketiganya ya, yaitu zat perangsang tumbuh ataupun suplemen. Penggunaan zat perangsang tumbuh atau ZPT maupun suplemen dalam usaha tanaman hias bukan hal yang baru. Dan di Saung Kebun Berkah juga menggunakan hal semacam ini. Tetapi karena memang harganya cukup mempengaruhi biaya produksi, maka kami sekarang mulai beralih tidak menggunakan zat perangsang tumbuh ini ya, maupun suplemen. Tapi jangan khawatir sahabat kebun berkah, untuk tanaman hias yang kami produksi di Saung Kebun Berkah tetap menjaga kualitas dari tanaman hias yang kami hasilkan. Penggunaan zat perangsang tumbuh harus sangat hati-hati ya sahabat kebun berkah, agar tidak malah merugikan kita, sehingga harus tepat dosisnya, tepat waktunya ya. Karena ZPT ini juga mahal ya sahabat kebun berkah. Ya, jadi benar-benar harus tepat dosis dan tepat waktu. Lihat kondisi tanaman hias apakah pas apabila digunakan ZPT ini. Jangan menggunakan ZPT pada saat tanaman hias kita lagi sakit atau kurang sehat. Jadi ketika sahabat kebun berkah memberikan zat perangsang tumbuh ataupun suplemen, pastikan tanaman hias sahabat kebun berkah dalam kondisi yang sehat. Sahabat kebun berkah, ada 4 macam hormon yang digunakan di dalam pertanian ya, yaitu sitokenin, giberlin, auksin, dan retardan. Fungsi masing-masing ZPT tadi berbeda. Sitokenin berfungsi merangsang keluarnya tunas, pertumbuhan, butir-butir klorofil, dan pembelahan sel dan tunas yang baru. Itu sitokenin ya. Giberlin berfungsi memicu pembungaan, membesarkan sel, dan memecah dormansi. Auksin berfungsi merangsang tumbuhnya akar. Sedangkan retardan merupakan hormon yang merangsang pertumbuhan tunas. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, sedangkan suplemen digunakan untuk menjaga dan memulihkan kondisi tanaman. Misalnya pada saat pemindahan tanaman atau ganti media atau setiap selesai berbunga. Suplemen yang sering digunakan adalah vitamin B dan minyak ikan ya sahabat kebun berkah. Itulah sahabat kebun berkah yang berbahagia terkait tentang jenis-jenis pupuk di dalam usaha tanaman hias. Sahabat kebun berkah, silakan apabila ingin belajar bisa ke Saung Kebun Berkah. Namun memang karena kondisi bisnis tanaman hias ini lagi agak
menurun ya, sehingga beberapa zat perangsang ataupun suplemen kami tidak ada. Kami langsung menggunakan kompos ya, kompos sekaligus sebagai media tanam dan sebagai pupuknya ya. Kompos apa? Silahkan bisa main ke Saung Kebun Berkah. Sahabat Kebun Berkah, terima kasih ya yang selalu tune in di dalam channel Junedi Yono Kebun Berkah, dan mohon kiranya untuk selalu subscribe dan share, tonton, komen ya, like dan join di channel ini karena banyak informasi-informasi ya, ada bibit gratis dan sebagainya ya. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, join ya channel Junedi Yono Kebun Berkah. Terima kasih dan tetap semangat para petani tanaman hias. Salam dari Saung Kebun Berkah. Jangan lupa main ya di Saung Kebun Berkah. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.